إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, para aba dan ummahat, kembali kita bertemu di kajian rutin Fiqhul Usrah, fikih keluarga, membahas tentang hukum-hukum syar'i tentang keluarga dari awal hingga akhirnya insyaallah. Sebagaimana yang telah ana jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya pengangkatan masalah fikih keluarga ini sangat urgen. Sangat urgen, sangat penting untuk di kekinian hari, disebabkan merebaknya kejahilan akan fikih tentang usrah, halal haramnya, halal syubhatnya, dan seterusnya. Sehingga kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu tentang fikih keluarga ini. Keharmonisan dalam berkeluarga berawal dari ridha Allah Ta'ala, dan bagaimana kita bisa menggapai ridha Allah jika kita tidak melakukan amal yang saleh dalam berkeluarga, dan bagaimana kita bisa beramal saleh dalam berkeluarga tanpa ilmu syar'i tentangnya. Maka sangat diperlukan jemaah sekalian. Juga sedikit diumumkan, hakikatnya ana dengan Al-Ustaz Badrus Salam hafizallah tukar jadwal pekanan untuk bulan ini, tetapi qadarullah beliau mengabarkan masih safar, sehingga diserahkan kepada panitia, dan panitia memberi amanah kepada ana untuk melanjutkan kajian Fiqhul Usrah pada pekan ketiga ini. Dan semoga Allah Ta'ala menerima apa yang kita amalkan di majelis ini dan menjadikan majelis ini bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat. Pada kesempatan kali ini akan kita garis besarkan tema atau subtema di kajian ini. Apa saja sih yang akan kita bahas? Ya, apa saja yang kita bahas? Ya, boleh dicatat atau diperhatikan baik-baik. Yang paling pertama, tujuan nikah. Pembahasan pertama, tujuan pernikahan, tujuan nikah, atau disebut maqasid an-nikah. Tujuan nikah dalam Islam itu apa sih sebenarnya? Ya. Ini pertanyaan tujuan nikah kadang-kadang nggak bisa dijawab oleh sebagian pihak. Bahkan yang sudah berpuluh tahun nikah, apa tujuan nikah? Bingung dia.
Ya, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Harus ditata dari sekarang. Saya bukannya berarti mendikte atau mengajarkan, tetapi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham tujuan menikah, namun masih belum tertata. Baik dari segi poinnya maupun dalilnya. Ini yang pertama. Kemudian pembahasan kedua yaitu kriteria istri pilihan, dan itu yang kita bahas. Itu menjadi judul tema di kajian ini, kriteria istri pilihan. Dan di pembahasan kedua ini atau tema kedua ini akan kita bagi beberapa bagian kriteria istri pilihan. 1 atau A, harta. B, keluarga. C, kecantikan. D, keagamaan. Ya, jadi itu kriteria 4 itu kita sebut sebagaimana hadis Nabi. Jadi kita akan menjelaskan itu semua insyaallah. Walaupun 2 garis besar yaitu pembahasan tujuan pernikahan itu seolah-olah sudah lampau, pernah dibahas mungkin di kajian lain. Atau hadis perempuan dinikahi karena 4 hal. Itu sudah pernah kita dengar. Tapi insyaallah penyegaran di duha kali ini insyaallah membuat kita lebih mapan lagi dari segi ilmu tentang sunnah insyaallah ta'ala. Oke. Ya. Kita siap-siap insyaallah ya. Baik, yang ketiga. Pembahasan ketiga ini kalau misalnya masih cukup waktunya. Pembahasan ketiga adalah janda atau perawan. Itu. Janda atau perawan. Itu kalau masih cukup ya. Kalau ternyata tidak cukup waktunya, maka pembahasan janda atau perawan akan saya alihkan ke pembahasan di Masjid Hijau Ahad besok. Ya, jadi sebagaimana Anda sudah ceritakan ya, kajian fikih usra ini Anda menggabungkan nyambung dengan kajian di Masjid Hijau. Masjid Hijau Nurul Iman Cilangkap. Ya. Baik. Kita mulai. Yang pertama apa tadi, jemaah? Maqasid atau tujuan pernikahan. Harus tahu ya tujuan pernikahan tentu ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apalagi sudah senior ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti'. Ya. Kata beliau begini. Wa yanbaghi liman tazawwaja alla yaqsuda qada' asy-syahwati faqat. Hendaknya orang yang menikah tidak hanya memaksudkan pernikahannya hanya untuk menunaikan syahwatnya saja. Ya. Kama huwa muradu aktsarin nasil yauma. Sebagaimana inilah tujuan mayoritas orang zaman sekarang, kata beliau. Ini menunjukkan bahwasanya menunaikan syahwat adalah tujuan pertama pernikahan. Dan itu boleh. Melampiaskan syahwat ke yang halal. Ini tujuan pertama nikah. Ya ini, nomor 1. Tujuan pertama menikah melampiaskan syahwat ke yang halal, ke yang diridhoi oleh Allah. Nah, dan ini ibadah. Maka kalau misal ditanya ke seseorang, antum kenapa nikah? Ana nikah supaya syahwat ana tertata ke saluran yang halal.
maka jawaban tersebut sahih. Tidak bermasalah secara syar'i, tidak pula bermasalah secara tradisi. Gak masalah. Justru yang bermasalah adalah kalau melampiaskannya ke yang tidak halal. Ya begitu. Kata Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bercocok tanam kalian, maka datangilah ladang tersebut terserah kalian. Nah ini halal. Itu dalilnya. Dalilnya itu, bahwa saya tujuan pernikahan melampiaskan syahwat ke yang diizinkan oleh Allah, dan itu ibadah. Tujuan yang kedua, nah ini yang disebut oleh Syekh Utsaimin, jangan cuman tujuan pertama doang kita nikah. Jangan cuman tujuan pertama doang kita nikah. Bahkan termasuk kalau misalnya kita mau nikah lagi, poligami misalnya, jangan cuman hanya dengan apa? Tujuan melampiaskan syahwat ke yang halal saja. Jangan, kalau bisa jangan cuman itu. Tambah yang kedua, imtithalu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan perintah Nabi, ini perintah atau ini maksud yang kedua dari pernikahan, yaitu adanya nafas ibadah dengan mengikuti sunnah. Adanya nafas ibadah dengan mengikuti sunnah. Sunnah ini maksud adalah perintah Nabi SAW, sebagaimana kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para syabab sekalian, pemuda, ya, syabab pemuda, taib, syabab, batasan usia syabab berapa? Khilaf di antara ulama, tapi saya lebih condong ke batasan syabab itu dari usia awal baligh sampai usia 40 tahun. Jadi kalau bapak-bapak masih usia 36 tahun, bapak masih pemuda. Ya. Adapun yang usia 50 ke atas, 40 ke atas, 50, 60 merasa pemuda, ya. Ya, nggak apa-apa. Geloranya gelora pemuda, ya. Taib. Wahai para pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu oleh kalian al-ba'ah. Nah, al-ba'ah di sini kemampuan untuk menikah dari segi baik kemampuan jima' atau kemampuan untuk mendatangkan hal-hal yang mempermudah pernikahan. Baik kemampuan jima' maupun kemampuan apa? Mendatangkan hal-hal yang mempermudah pernikahan. Apa itu? Fulus. Kalau zaman sekarang, untuk maharnya, untuk biaya walimahnya, untuk biaya resepsi, akadnya dan seterusnya dan seterusnya. Punya cukup bisa, ya fadhal, nikah. Falyatazawwaj, hendaklah menikah. Oke, sampai sebagian ulama mengatakan falyatazawwaj di sini lamnya lamul amr, menunjukkan perintah, dan asalnya perintah Nabi adalah wajib. Ketika berluang, berkesempatan, punya kemampuan dari segi fisik dan finansial, dan juga lebih-lebih di zaman sekarang yang fitnah wanita itu di mana-mana, maka bisa menjadi wajib menikah itu. Iya, jangan melajang dan jangan menduda. Kecuali kalau tidak punya syahwat lagi. Nah, ini beda. Taib, sebagian ulama mengatakan nikah dianjurkan, tidak sampai wajib. Ini dua pendapat ulama. Ala kulli hal, yang terpenting di sini tujuan kedua dari pernikahan adalah merealisasikan perintah Nabi SAW, dan itu berpahala.
Kemudian yang ketiga dari tujuan pernikahan, takthiru naslil ummah, memperbanyak keturunan umat. Memperbanyak keturunan umat. Ya, memperbanyak keturunan umat. Itu tujuannya. Maka bagi kita yang menikah ahlus sunnah atau tulabul ilm, jazakallah khair, hendaknya menikah bukan cuman melampiaskan syahwat, merealisasikan perintah Nabi, tapi tambah dengan cita-cita memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang nanti juga akan kita bahas, yaitu kata Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahlah oleh kalian dengan al-wadud. Al-wadud yaitu mutahabbibah, perempuan penyayang. Nanti kita bahas. Al-walud pakai lam, yaitu yang rajin melahirkan. Getol melahirkan, hobi melahirkan. Apa bahasanya, ikhwan? Subur. Ya, subur aja, tulisnya subur, jangan getol melahirkan. Ya. Subur. Penyayang dan subur. Tapi kalau antum mau yang sebaliknya silahkan. Tidak penyayang dan mampet melahirkan. Nah, tafadhol kalau mau kayak gitu. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Kenapa begitu? Diperintahkan Nabi begitu? Fa inni mukatsirun bikumul umam. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umat, yaitu banyaknya kalian. Jadi menanam saham pahala dan kebahagiaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak keturunan. Dengan memperbanyak keturunan. Iya. Itu diantara tujuan nikah. Bagus. Jangan khawatir dengan rezeki. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami rizkikan kalian dan mereka. Yang rizkin itu Allah, bukan sampean. Ya, begitu. Allah yang merizkikan. Ini baik untuk nikah pertama atau nikah berikutnya. Yang bujang baru mau nikah, niatkan supaya punya anak. Kalau bisa yang banyak. Waduh Ustaz, anak satu aja pasti bakal repot Ustaz. Apalagi anak banyak Ustaz. Itu bisikan setan. Iya. Itu bisikan setan. Kadang-kadang kemudian sebagian orang bilang, gak usah banyak-banyak lah, anaknya satu aja atau dua. Ntar gimana ngasih makannya? Itu juga bisikan setan. Tapi yang ngomong orang tua atau mertua yang ngomong, itu juga kesurupan bisikan setan. Iya. Iya. Oh, gimana? Ini mertua yang ngomong atau orang tua? Iya. Karena itu bertentangan dengan cita-cita Nabi SAW. Iya. Tapi boleh nggak Zat kalau misalnya menjadwalkan atau memprogramkan jeda? Boleh kalau memang bermaslahat. Cuman membatasi, cuman punya pengen anak dua saja kholas, nggak mau lagi karena khawatir miskin, ini bisikan setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengiming-imingin kalian tuh kefakiran, ditakut-takutin tuh. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itu cuman setan yang bikin takut para walinya. Gitu. Rata-rata yang membatasi cuman satu atau dua, bahkan child free, nggak mau punya anak. Kalau bukan alasan medis, ini alasan setan. Kecuali kalau alasan medis ya. Misalnya sesar dan kasusnya parah, hipertensi
yang betul-betul luar biasa, dibatasi oleh dokter 2 aja 2 aja bunda, tolong jangan lebih karena ini berisikonya besar untuk nyawa bunda maupun anak berikutnya kalau lahiran. Misalnya, maka yang seperti ini diberi uzur. Tapi kalau lahir normal, ngebrojolnya enak, biaya ada, dan Allah udah rizkikan, nggak ada indikasi gangguan kesehatan, dibatasin 2 aja, nanti kau miskin gimana? Apa nggak ngelihat nenek moyang kita? Anak sampai bererot 10, banyak loh, 8, 9, 10, ada yang 11, ya, begitu. Jadi jangan membatasi dari awal seperti itu. Tapi bunda biarin Allah kasih berapa, alhamdulillah. Ya. Ini memperbanyak apa? Keturunan umat, dan itu ibadah yang besar jemaah. Ibadah yang besar. Ya. Dedikasi kita untuk merealisasikan kebanggaannya Nabi Muhammad SAW lillahi ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga kemaluan dan pandangan. Itu tujuan yang keempat. Dan itu yang terakhir. Menjaga kemaluan dan pandangan. Jadi tujuan menikah itu menjaga kemaluan dan pandangan. Jadi kalau misalnya setelah menikah masih suka jelatan, berarti belum mencapai tujuan menikah. Ya, gitu. Lalu terus buat apa artinya menikah kalau misalnya enggak menjaga kemaluan atau pandangan? Nah seperti itu ya kawan. Jadi 4 itu ya. Makanya kata Nabi SAW, ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang bisa nikah. Fa innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basari. Karena menikah itu lebih menjaga kemaluan dan lebih memalingkan pandangan. Begitu. Ya. Oleh karena itu wajar kalau misalnya laki-laki cari perempuan yang cantik. Wajar nggak Pak? Wajar nggak Pak? Hah? Iya. Kalau seganteng antum ya dapatnya yang cantik insya Allah. Ya Pak ya? Iya. Nggak ada laki-laki Pak. Bapak mau nikah sama yang cantik apa yang jelek? Nggak ya, yang jelek, yang bintitan banyak. Nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin. Yang jerawatnya itu memenuhi seluruh tubuhnya misalnya, nggak. Pasti menginginkan yang cantik, wajar. Karena perempuan itu perhiasan, membuat senang suaminya. Dan fitnah suami itu biasanya di mata, memang susahnya di mata. Kalau ibu-ibu di mulut. Iya. Makanya kalau antum lihat kekurangan para bapak di kajian dan kekurangan para ibu di kajian terlihat di situ. Bapak di matanya, ibu-ibu di mulutnya. Iya, coba aja. Nih misalnya, anak diem aja 1 menit, mulai ngantuk bapak-bapaknya, ya kan? Ya Pak. Itu bapak-bapak, ummahat jarang yang ngantuk. Tapi apa? Didiemin sedikit sama Ustaz di kajian, ngobrol. Ya Allah, ngobrol dah. Udah sesi tanya jawab, ngobrol ummahat tuh. Iya. Yang di luar juga kayak gitu mungkin, ngobrol. Ya emang kayak gitu fitrahnya, bagaimana? Di mana-mana seperti itu. Iya. Di situ kekurangannya. Maka hendaklah kita yang sudah berkeluarga, laki-laki jaga mata, perempuan jaga lisan. Jaga mata, jangan keluar jeratan kemana-mana. Yang perempuan jaga lisan, jangan bocor kemana-mana. Gitu. Taib. Jadi tujuan keempat apa? Menjaga kemaluan dan pandangan. Dan ini sebenarnya buat laki-laki atau perempuan juga ya. Itu 4 hal, kita ulang sedikit supaya ilmunya sabit, kokoh. Yang pertama apa jemaah? Melampiaskan syahwat
di jalur yang halal. Yang kedua, merealisasikan perintah Nabi. Yang ketiga, memperbanyak keturunan umat. Keempat, ya, menjaga kemaluan dan pandangan. Semoga ilmu yang Anda catat di pikiran dan tulisan berkah insyaallah. Tanamkan itu pada diri kita dan putra-putri kita. Kalau ada yang mau nikah dari putra-putrinya, kasih tahu ini. Nah, kamu tuh nikah bukan cuman tradisi, tapi ada 4 tujuan. Ya. 1, mengucapkan kalimat syahadat, bukan. 1, lupa. Melampiaskan syahwat di jalur yang halal. Wah, ibu vulgar, kok ngomongin syahwat? Gak apa-apa, ajarin anak tentang masalah syahwat. Karena syahwat ini banyak disalah tafsirkan. Seolah-olah suka atau demen sama lawan jenis itu jelek. Ya enggak, ya wajar lah. Demen sama-sama jenis baru itu jelek, aneh. Demen sama lawan jenis itu fitrah. Cuma harus dinetralisir dan ditatar oleh syariat. Ya, ini kapan-kapan kita bahas. Oke, itu tema pertama, subtema pertama. Tema kedua kita akan membahas apa tadi? Tema kedua subtemanya? Perempuan dinikahi karena 4 hal. Ya, kenapa perempuan dinikahi? Ya, karena 4 hal biasanya. Salah satu dari 4 hal ini. Oke. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur sekali, muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim dengan sanad mereka dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li 4, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidzati dini taribat yadak. Ya. Suaranya udah enakan Pak? Kedengeran? Lebih enakan yang barusan apa sebelumnya? Apa? Enak suaranya? Kedengeran? Umahat kedengeran? Insyaallah. Taib. Tunkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Ya, perempuan dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. 1. Itu 1 tuh. Harta. Harta siapa? Ya, harta perempuan itu. Wali hasabiha, dan karena hasabnya, pakai ba, yaitu keluarganya. Karena keluarganya. Ya. Dan ketiga apa? Wali jamaliha. Jamal di sini bukan ontak ya. Terus jangan dibilang karena ontaknya. Ontak siapa? Bukan. Jamal di sini artinya kecantikannya, keindahannya. Ya. Kemudian yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Karena agamanya. Dan kemudian Rasulullah perintahkan apa? Fadhfar bidzati din taribat yadak. Antum pilih dari segi agama. Beruntung antum, gitu. Oke. Kita bahas hadis ini. Tunkahul, anak-anak bahas dari awal lagi sampai tuntas. Biar kita keluar kenyang, gitu loh. Antum insya Allah datang ke majelis ini dalam keadaan lapar. Akan ilmu, bukan lapar makanan. Pulang insya Allah kenyang. Dan silahkan lapar ilmu lagi esok hari. Ya. Tunkahul mar'atu li 4, perempuan dinikahi li 4 karena alasannya 4. Perlu difahami baik-baik, 4 yang tadi kita sebut itu bukan syarat sah nikah. Pahami baik-baik ini. Jangan salah paham. 4 hal tadi bukan syarat sah nikah.
Kalau 4 kriteria ini nggak dapat, tetap sah nikahnya orang ini. Misalnya perempuannya miskin dari keturunan orang biasa atau bapaknya malah jelek, maksudnya jelek sini kelakuannya. Kemudian enggak cantik, wajahnya semrawut dan juga agamanya kurang, tapi muslimah. Kalau nikah sama ini sah atau tidak? Sah secara fikih. Sah. Nah, itu ya. Itu 4 ini bukan syarat sah. Ya. Begitu. Dan juga yang kedua, 4 hal ini bukan kewajiban untuk menggabungkannya dalam satu perempuan. Enggak wajib. Enggak wajib kita cari 4 kriteria ini harus ada di satu perempuan. Ya itu Masya Allah kalau ada. Ya, jadi jangan terlalu memberatkan kriteria. Ya walaupun boleh, tetapi lumayan sulit. Bukan lumayan sulit, sulit banget. Nah itu dulu yang dipahami ya. Bahwasanya 4 hal ini bukan syarat sah nikah. Dan yang kedua, 4 hal ini tidak lazim atau tidak wajib untuk antum cari pada satu perempuan. Sehingga kriteria antum tinggi sekali. Padahal antum juga sendiri miskin. Bapak antum juga bukan siapa-siapa. Ganteng. Dibilang lumayan aja udah bersyukur gitu loh. Keempat, antum juga baru ngaji gitu. Tapi standar yang antum cari, Masya Allah. Ya. Oke, itu pahami. Kemudian yang pertama apa? 5 liha, karena hartanya perempuan itu. Bolehkah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan karena laki-laki ini tahu ini perempuan kaya? Boleh nggak? Boleh. Sah? Sah. Tercela nggak? Nggak tercela. Bahkan kadang-kadang bagus, bermaslahat. Misalnya dia menikah dengan seorang janda sendirian, kaya, punya duit banyak. Dan pria ini adalah ustadz. Dia pengen menikah dengannya dengan maksud nanti mudah-mudahan banyak inventaris dakwah atau ekspansi dakwah, safari dakwah yang bisa dibantu dari segi dana oleh istrinya. Kebayang gak ikhwan? Paham gak maksud anda? Paham? Boleh gak kayak gitu? Boleh. Bukan ana gak, bukan itu. Jangan antum bilang, wah nih ustadz lagi curhat. Enggak, bukan ana, beneran bukan ana. Tapi itu terjadi pada dai lain, bukan ana. Ya boleh. Rasulullah SAW diantara alasan menikah dengan Khadijah karena apa? Kekayaannya dan hasabnya. Apa hasab itu tadi? Keluarganya. Ya, tuh. Boleh. Jadi nggak masalah ya ikhwan. Antum jangan mencela teman ngincer fulanah. Wah saya mau nikah nih sama fulanah. Wih, yang bener antum mau nikah sama fulanah. Antum nggak ngaca. Udah tadi pagi, ya kan? Itu ngaca lah antum. Dia tuh tajir. Malu lah antum nanti ngasih mahar apa? Bengkoang. Enggak lah mahar insya Allah dia qanaah kok. Ya qanaah karena itu orang kaya. Antumnya gimana nanti? Ya pokoknya bismillah lah. Ya udah silahkan fadl. Tapi kalau bisa sekufu. Kalau bisa. Cuman tidak syarat. Bukan syarat sekufu dari segi harta, enggak syarat, tidak syarat. Enggak syarat. Cuman fadl. Jarib, coba. Ayo, akhirnya datang. Nazar, ta'aruf, ternyata suka itu dia sama ikhwan ini karena jujur. Di antara kejujurannya, Dek, saya pengen nikah sama kamu karena saya melihat kekayaanmu. Wah. Ini baru nih pria jujur ini. Apa adanya ngomong. Ternyata suka. Akhirnya jadi sah. Tercela? Tidak. Tersilahkan nikah.
Gitu. Ya, nggak apa-apa ikhwan. Nggak apa-apa. Cuman risikonya ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wali hasabiha. Wali hasabiha, dan karena apanya? Keluarganya. Dari keluarga baik-baik. Afdol memang kalau misalnya kita nikah sama perempuan dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik yang dimaksud tidak difokuskan hanya di keluarga ahlus sunnah salafiyin saja. Tapi pokoknya keluarga ini baik. Tidak mujrim, bukan keluarga penjahat. Bukan keluarga yang fasiknya itu luar biasa, enggak. Ya. Malah kadang-kadang keluarga yang awam, tapi mau ke kebenaran, itu lebih adem kadang-kadang. Iya. Lebih adem kadang-kadang. Yang penting mau ke kebenaran gitu loh, adem. Ayahnya mendukung. Makanya sebagian dari ahlul ilm mengatakan kalau bisa sebaiknya menikah dengan perempuan yang orang tuanya ridho. Ridho antum menikah dengan putrinya. Karena keridhaan mereka sangat berpengaruh di masa hadapan. Minimal yang ridho siapa? Ayahnya, minimal bapaknya. Syukur-syukur kalau ibunya juga ridho. Dua-duanya ridho, alhamdulillah. Karena kadang-kadang bapaknya walinya ridho, ibunya murka. Enggak, jangan sama dia. Wah, mencak-mencak terus. Bapaknya ridho, akhirnya terjadi nikah, tetap ibunya dendam sama mantunya, dijelek-jelekin mantunya. Itu ada yang seperti itu. Berpengaruh, ke depannya berpengaruh. Yang penting intinya semua ada konsekuensinya, tinggal dipertimbangkan dan istikharah. Ya. Hasab, ya. Hasab. Lebih bagus lagi kalau dari keturunan yang bagus, orang tuanya ahli ilmu, nggak masalah. Antum mengincar putrinya ustaz atau putrinya ustazah. Ya, dan antum talibul ilm. Antum datang ke ustaz. Ustaz, afwan Ustaz, mau bicara empat mata, Ustaz. Si Khotimah. Kemarin siapa namanya? Pekan lalu siapa namanya ya? Husnul Khatimah ya. Khotimah. Laki-laki siapa ya? Joni. Jatmiko. Ya, Jatmiko. Ya. Kalau ada nama dan karakter yang sama, harap dimaklumi ya. Tadi Khotimah ini anaknya Ustadz. Antum datang ke bapaknya itu Ustadz. Ustadz, afwan ana pengen nazar sama putri Ustadz. Kaget Ustadznya. Antum siapa? Ana murid antum Ustadz. Oh iya ya. Ya udah. Ini di antara hal yang gini loh. Kalau misalnya antum sebagai bapak, ya Pak, sebagai bapak nih nanti punya anak putri, taib, dan ada seorang pemuda atau siapapun dari ikhwan, yang antum sebagai bapak, dia bilang, Pak, saya pengen nazar sama putri bapak, ya. Nah kemudian antum suka sama ikhwan ini, maksudnya ridho, bagus nih ya, dia mau jujur, ya. Maka sebagai seorang bapak hendaknya mengkondisikan proses tersebut. Apa nih Pak? Oh, majuan ya, ya. Ini masih kosong banyak nih. Bapaknya udah majuan Pak. Kalau nggak maju-maju ntar bapaknya bergabung sama mereka. Iya, iya. Baik.
Copot. Jangan terlalu ke depan Pak, serem juga ini lama-lama ini. Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas tadi. Suaranya jelas. Baik, diulang tadi. Kalau misalnya nih bapak-bapak nih atau ibu-ibu punya putri, ada seorang ikhwan bilang ke antum atau ke ibu-ibu, mau nazar atau ta'aruf, ya, mau nazar atau ta'aruf. Kalau antum suka dengan orang ini, pria ini, antum yang atur. Antum yang atur supaya pria ini dengan putri antum bisa ta'aruf. Kadang-kadang pikiran kita nih apa? Tanya dululah ke anak. Ditanya, ada yang mau ta'aruf gak? Ada yang mau ta'aruf sama kamu? Terus belum tentu anak itu nerima atau nolak, kan bisa aja nolak. Karena mungkin belum siap ta'aruf, deg-degan, akhirnya terbit penolakan. Karena perempuan apalagi masih perawan, itu pikirnya pendek. Ketakutan duluan kadang-kadang. Jangan, enggak mau. Nah gitu. Jangan kayak gitu. Melainkan, ya udah, kamu datang, mas datang aja ke rumah, tanggal sekian, jam sekian. Dan perempuan itu, anaknya putri antum, tidak tahu. Tapi ada di rumah. Gitu. Iya. Datang hari Ahad, jam 8, jam 9 datang. Nah, di situ antum kemudian baru keluarkan, terbitkan. Gimana kondisi caranya supaya putri antum akhirnya ke ruang tamu, keluar, akhirnya mereka melihat. Ini, ada mas ini nih, mau nazar, bingung dia. Kalau bisa kayak gitu, kalau bisa. Iya. Karena kebanyakan dari wali menyerahkan apapun ke anak perempuannya. Udah, kamu mau apa enggak, terserah kamu. Enggak. Wali itu carikan untuk anaknya jodoh. Dengan cara yang terbaik. Carikan. Memang pilihan ada pada putri mau apa enggak. Iya, tapi cariin dulu. Berikan teaser, bukan t-shirt, teaser, apa ya? Apa namanya teaser itu, Pak? Teaser. Teaser. Teaser itu apa, Pak? Apa ya? Stimulan, apa? Kisi-kisi, ya. Berikan jalan menujunya gitu loh. Iya. Kenapa? Karena perempuan muda ini, putri ini, kadang tidak tahu tipe laki-laki yang baik buat dia. Apalagi kalau lulus pesantren, nggak ngerti laki-laki, kuliah baru kenal laki-laki, langsung suka. Dan laki-laki tersebut padahal jelek sebenarnya. Dan yang tahu laki-laki ini buaya atau enggak tuh bapaknya. Iya, jangan sama dia. Kenapa Pi? Itu padahal dia bagus. Enggak. Sorot matanya ini berbahaya ini. Kata bapaknya. Loh, kok papi tahu? Papinya diam. Karena papinya pengalaman, makanya tahu. Ya, gitu. Nah, itu keberapa tadi, kawan? Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ini wajar laki-laki mencari yang cantik. Iya. Karena perempuan itu adalah perhiasan. Termasuk fisiknya, perhiasan.
Dan di antara maksud dari pernikahan adalah melampiaskan syahwat di jalur yang benar. Dan kecantikan perempuan adalah pendukung itu semua. Iya. Pendukung itu semua. Walaupun ini bukan syarat, iya bukan syarat. Ya oke lah, ternyata dia pilih istri yang tidak cantik. Yang wajahnya itu membuat suaminya itu sering berzikir. Ya. Lihat wajah istrinya, Allahul Musta'an, kata suaminya. La haula wala quwwata illa billah. Jadilah suami rajin zikir pagi petang gara-gara lihat muka istrinya misalnya. Terus gimana caranya kalau misalnya dia orang ini jima dan seterusnya. Tutup mukanya misalnya. Ya khalas. Tapi ikhwah, carilah yang cantik, baik cantik nisbi atau cantik mutlak. Cantik ada dua. Cantik muttafaq alaih dan cantik nisbi. Cantik muttafaq alaih ini cantik yang disepakati oleh umumnya manusia normal. Cantik nih perempuan. Cantik nisbi yaitu bagi sebagian cantik, bagi sebagian biasa aja. Kalau kata Ustadz Syafiq, tidak ada perempuan yang tidak cantik. Semua perempuan itu cantik. Cuman ada perempuan yang kurang cantik. Nah gitu. Bahasain gitu ya kan. Padahal sama aja ya. Iya. Yang penting ada lafal cantiknya. Gitu. Ya seperti itu. Bahkan yang dikhawatirkan ya kawan. Kalau sengaja antum tidak mencari cantiknya, dikhawatirkan. Dan antum punya kenalan yang cantik, dikhawatirkan ketika melakukan hubungan jasad bersama istri, pikiran bersama yang lain. Makanya perlu hati-hati dalam hal ini. Ya, hati-hati dalam hal ini. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya perempuan hendaknya memberikan performa yang terbaik dari segi penampilan kepada suaminya. Barat itu pengen supaya kebalik kehidupan kita, apalagi istri. Barat itu pengen istri-istri itu performanya menarik pas keluar rumah dan amburadul pas di dalam rumah. Makanya terbitlah wanita karir. Lihat wanita-wanita karir. Kalau keluar rumah kayak artis dia. Pas di dalam rumah itu coro dapur. Kayak kecoa dapur, baunya nggak jelas, penampilannya udah gitu, ya Allah. Kelihatan kayak korma, padahal kecoa itu. Kelihatannya manis, padahal enggak. Di rumah, padahal hak suaminya jauh lebih besar daripada siapapun. Itu barat tuh kayak gitu, barat kayak gitu. Makanya barat terjadi banyak perselingkuhan, iya. Saling curiga, iya. Kemudian keretakan rumah tangga, ketidakharmonisan biasa di sana. Nah, Islam nggak mau seperti itu. Makanya dibiarkan perempuan di rumah buat suaminya, kecantikannya buat suaminya. Dari atas sampai bawah buat suaminya. Performanya buat suaminya. Lah ini kalau wanita karir, performanya buat siapa? Buat umat. Ini bukan ummahat ini, berarti ini bukan ummahat yang salihah. Jadi buat umat. Tampil di pentas. Kemudian jadi peragawati, memamerkan keelokan tubuhnya dan seterusnya. Ini gimana? Tanya tuh orang-orang yang seperti itu. Anti kalau misalnya di rumah sama suami kayak gini nggak performanya? Yakin enggak? Di antara fitnah terbesar banyak perempuan sekarang adalah mereka kesulitan memuaskan suami mereka, tapi dimudahkan untuk memuaskan publik. Na'udzubillah min dzalik. Ini dikonsumsi publik nih, jelek sekali. Ya. Tapi kecantikan tidak cukup, bahkan kadang menjadi fitnah. Melainkan yang keempat adalah yaitu apa? Agamanya, ad-din, agamanya. Makanya kata Nabi SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Seperti apa kriteria keagamaannya? Seperti apa kriteria keagamaannya? Sebagaimana dalam hadis,
Ada barometer dalam hadis, yaitu jaga sholat, ya kan? Jaga puasa, menjaga kemaluannya, dan taat suami. 4. Dayyinah ini yang keempat nih, nomor 4 nih, ada 4 kriteria dalam hadis. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, kemudian apa? Kemaluannya dijaga. Ini kalau dijaga mencakup pergaulannya dengan laki-laki. Kemudian yang keempat apa? Taat pada suami. Dan 4 ini nggak bisa dipisah, harus 4-4-nya ada. Harus 4-4-nya ada. Indikasi 4-4-nya ada itu kelihatan dari perempuan ini. Kapan? Sebelum nikah, kelihatan. Sholatnya gimana? Tanya ke orang tuanya, tanya gitu. Sholatnya bagus dia, biar sholat. Puasa, alhamdulillah, nggak bolong-bolong dan nggak sengaja nggak puasa. Nggak pernah sengaja nggak puasa. Kemudian menjaga kemaluannya, lihat dari pergaulannya. Kalau biasa berkecimpung di tengah laki-laki, nah ini. Berarti yang ketiga ini belum. Baik, yang ketiga ini belum. Ya Pak ya. Dilihat Pak, nanti buat anak-anak sampean, putra-putra sampean. Lihat itu calon mantu perempuannya. Kalau dia biasa sama laki-laki itu biasa. Satu bis sama apa? Ya ngobrol sama laki-laki biasa, kayak nggak ada rasa malunya. Ini hati yang ketiga, berarti belum bisa menjaga malu. Mungkin setelah menikah masih kayak gitu, karena udah dari awalnya kayak gitu. Hati-hati ini. Kesian nanti anak putra sampean. Yang keempat, ketaatannya pada suami. Ini indikatornya apa? Indikatornya apa? Dia bakal taat pada suami. Dari mana indikatornya jemaah? Kedekatan dia pada orang tuanya. Di situ indikatornya. Putri yang ini saya nggak ngajarin, nggak, bapak-bapak lebih tahu dari saya. Tapi saya ngingetin, putri yang dekat sama ayah ibunya itu potensi taatnya lebih bagus, insya Allah, dibandingkan yang jauh kurang dekat, nggak mau tahu sama ayah ibunya. Putri yang ngalah dengan perintah ayah ibunya, ngalah putri ini insya Allah ditaat sama suami, insya Allah. Jadi kedekatan kita sama putri kita itu penting buat dia nanti jadi seorang istri. Kedekatan kita nih bapak-bapak dan ibu-ibu dengan putri kita penting buat bekal dia nanti menjadi seorang istri sebagai perempuan yang taat pada suaminya. Penting sekali. Dari mana lagi dia bisa taat? Kecuali pada orang tuanya. Gitu. Maka lihat 4 hal tersebut jemaah, nanti kalau putra kita mau melamar atau suka dengan gadis orang atau perempuan. Lihat. Kalau ternyata putri ini dia sangat dekat pada ibunya, insya Allah baik. Dekat di sini bukan dekat cuman dekat fisik doang, tapi emang jarang ngebantah, nurut manut sama ibunya, orang tuanya, insya Allah. Iya insya Allah. Begitu ya. Anda nggak bermaksud mendikte, tapi bapak-bapak lebih tahu dan hanya sekedar mengingatkan. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, sebelumnya tadi kita murojaah sedikit. Untuk keagamaan kriterianya 4 tadi dari hadis Nabi apa? Jaga salat, jaga puasa, jaga kemaluan, dan itu tafsirnya tadi sudah saya jelaskan, pergaulan dia dengan lawan jenis. Baik maya maupun nyata. Ya. Dan yang keempat apa? Nurut manut taat pada suami, indikatornya di kedekatan dia pada orang tua dia. Kalau emang gak ada orang tua, kedekatannya pada orang yang ngasuh dia. Itu. Ya. Syekh Utsaimin menambahkan, "Fadayyinatu tu'inuhu 'ala ta'atillah." Pilihlah yang beragamanya baik, 4 kriteria tadi. Jangan cuma pilih cantiknya tok, jangan cuma pilih keturunannya apa, nasabnya doang, jangan cuma pilih hartanya saja. Tapi agamanya yang paling pertama yang harus diunggulkan. Karena keagamaan istri itu membantu suami untuk taat pada Allah. Istri menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga kemaluan, dan juga menjaga
Apa namanya tadi? Menjaga, taat pada suami. Itu membantu suami untuk taat. Coba kalau misalnya nih, istrinya sholat iya, puasa iya, tapi bergaulnya sembarangan sama laki-laki. Padahal dia istri. Suaminya mau taat juga malas. Suami mau dekat sama Allah juga ngeliat istri kayak gini kacau suaminya. Pusing. Ya. Apalagi kalau ditambah istrinya membangkang, nggak taat, nggak mau dengerin suami. Capek ini istrinya nih. Itu. Maka tambahkan beragamanya istri itu membantu suami untuk taat pada Allah. Dan juga keagamaan istri tuslihu man yatarabba ala yadiha min auladih. Keagamaan istri itu akan memperbaiki tarbiyah dia melalui tangan istri ini ke anak-anaknya. Ke anak-anaknya. Makanya biasanya kita kalau ngelihat anak-anak yang bagus, kita akan mengacu, oh ini ibunya bagus nih tarbiyahnya nih. Enggak bapaknya mah enggak. Ya kan? Anak-anak bagus nih. Soleh, pakai jilbab, ngajinya bagus, kemudian nurut manut, teduh gitu ngeliat anak-anak ini. Ini ibunya bagus. Mesti kita pikir itu. Enggak ada pikir ini bapaknya bagus nih. Enggak ada bapak-bapakan di sini. Karena biasa ibunya ini ibunya. Beragama ibunya. Iya. Juga kalau misalnya anak-anaknya jelek, belingsakan, celamitan, petakilan, wah, ngelihatnya itu bikin kita sebel aja nih lihat anak ini. Kita langsung bayang, ini siapa sih ini ibunya nih, mak lu siapa sih? Gitu. Ya, gitu. Ibunya. Wa tahfadhuhu fi ghaibatihi. Keagamaan seorang istri menjaga suami di ketidakhadiran suami. Suaminya nggak hadir. Istrinya menjaga diri, menjaga anak-anaknya, menjaga nama baik suaminya. Bahkan kadang-kadang kalau ibunya istri ini mancing-mancing, suami kamu gimana belakangan ini? Macam-macam enggak? Oh enggak apa-apa, enggak kok bu. Dijaga nama baik suami, padahal suaminya macam-macam, tapi dijaga sama istri ini. Ini karena agama. Ya, karena agama. Wa tahfadzu malahu wa tahfadzu baitahu. Dengan keagamaan istri ini menjaga harta suami dan menjaga rumahnya suami. Kata Syekh Utsaimin kemudian bi khilafi ghairi dayyinati fa innaha qad tadurruhu fil mustaqbal. Sebaliknya, perempuan yang kurang beragama, enggak beragama, maksudnya keagamaannya tuh kurang, walaupun muslimah, dia itu kadang-kadang bisa memberi madarat di masa depan. Bisa memberi madarat di masa depan. Ya itu soal keagamaan. Kalau bisa sih berkumpul dalam satu perempuan, agamanya bagus, cantik, kaya, keturunan ningrat. Gitu. Kapan? Ntar di surga. Ya. Kalau di sini, insya Allah ada buat antum, insya Allah. Ya, ada gambarannya saja. Ya, kenyataannya, wallahu a'lam. Yang dapat seperti itu, hisabnya lebih berat. Ya, hisabnya lebih berat. Ya. Jadi apa yang ada, syukuri, itu pilihan Allah. Semua yang Allah pilihkan buat kita, kalau kita mau husnudzon, ketahuilah itu yang paling terbaik buat kita. Ya. Baik. Bagaimana kalau misalnya terkumpul dalam satu, ya ini ada satu pria nih, dia ada dua pilihan, dua perempuan pilihan. Satunya cantik tapi tidak fasik, nggak fasik. Cantik, awam biasa, tidak fasik. Ya, maksudnya tidak fasik ini, ia pakai jilbab, cuman biasa gitu. Agamanya biasa aja, cantik. Yang B, kecantikannya di bawah A. Kecantikannya tidak secantik A. Atau mungkin standar wajahnya. Bukan standar sepeda, bukan. Standar biasa wajahnya. Tetapi dari segi keagamaan yang B ini lebih unggul. Anda ulangi, yang A,
wah cantiknya pol, tapi agamanya biasa, bukan minus, biasa. Tapi tidak fasik, enggak fasik. Cantik tapi agamanya biasa. Yang B enggak cantik tapi agamanya bagus. Pilih mana? Jemaah. Enggak, saya enggak nanya umahat. Pertama, ini normal ini. Tetap yang pertama ya. Iya. Saya mau tos sebenarnya Bapak, cuman kejauhan Pak. Kedua, pilih dua-duanya. Ini Masya Allah ini. Beliau ini tidak mau pahalanya sedikit, maunya pahalanya banyak, ambil dua-duanya. Iya. Silakan berkhayal Pak. Ya. Jangan dua deh. Ada yang pilih dua dengan kerelaan hati? Kalau Syekh Utsaimin bilang, yukhtarul adyan, pilihlah yang lebih beragama, walaupun standar biasa cantiknya. Iya. Kenapa? Dikatakan oleh sebagian ulama, karena keagamaan itu kekal, tapi kecantikan itu sementara. Gitu Pak. Ya kalau bisa, cari kandidat ketiga, cantik dan agamanya baik. Nah itu cari. Jangan ngomong tiga-tiganya Pak ya. Mau tiga-tiganya Pak. Iya. Langsung 3, Masya Allah. Begitu, jadi agama dulu ikhwan, agama dulu. Tapi tetap sah bagi yang memilih agamanya biasa, cantik, tidak masalah, fadl. Mungkin dia bisa mentarbiahnya, fadl. Begitu. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata'. Dunia ini adalah kenikmatan semata. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan dunia adalah perempuan yang solehah. Ingat, solehah itu barometernya bukan di kulit putih atau bukan, tapi di keagamaannya. Apa tadi barometernya? 4 tadi ingat. Yaitu sholatnya jaga enggak? Puasanya jaga enggak? Kemudian kemaluannya, yaitu pergaulan dia kayak gimana? Kemudian ketaatannya dilihat dari seberapa dekat dan taat dia pada orang tuanya. Simple sebenarnya. Maka kriteria antum fadol. Kriteria fisik ada. Cantik, putih. Boleh? Boleh, ya nggak apa-apa. Hatta antum keturunan dari Mozambik ya. Mozambik ketemu sama Ciamis jadi antum ya. Misalnya. Jadi antum dibilang hitam, dibilang coklat enggak, dibilang hitam iya, kan gitu. Nah, antum nyari akhwat yang bayda, putih, bening. Kalau misalnya minum enggak kelihatan karena pakai cadar ya. Diajak sama teman-temannya, halah, enggak ngaca antum nyari yang putih. Antum ngaca, kaca aja enggak bisa merefleksikan antum. Ya digituin sama teman-temannya. Tetap teguh, bismillah ana nyari pokoknya yang bisa menunjang hubungan ana terhadap istri supaya baik. Itu kriteria fisik. Ada kriteria kemudian kriteria maknawi. Seperti keagamaan, salatnya, puasanya, pergaulannya dan apanya? Keluarga, ketaatannya pada orang tua. Dah, selesai. Bismillah. Cari, tebar CV. Ya, tahu tanya orang, ada enggak antum akhwat yang ini? Ada nih Pak, ada nih Mas. Bismillah insyaallah. Cantiknya berapa nilainya? 90. Ya. Bismillah. Jalan. Iya, jalan. Datang ke rumahnya. Bismillah, ketemu bapaknya. Kaget bapaknya. Antum Bapak ada apa Pak ya? Dikira mau apa? Memungut biaya tong sampah atau gimana? Ya Pak, saya mau nazar sama putri Bapak. Wah Bapak, Allahul Musta'an. Ya, gak apa-apa, datang aja. Laki-laki itu harus teguh, biarpun dia ejek. Walaupun benar ejekan tersebut, tapi tetap teguh. Laki-laki, gak apa-apa laki-laki. Iya dibilang, Mas, sampean gak ngelihat diri sampean tuh kulitnya itu seperti ini. Anak saya putih Mas, bukan saya ngejek Mas. Bilang aja, Bapak benar.
Pak, saya sudah mengenal kulit saya sejak kecil. Iya, hitam dari dulu, gak apa-apa. Tapi saya pengen nikah. Itu insya Allah hati bapak ilu, ini orang ini bener nih, bener hitamnya. Dan juga bener jujur dia. Insya Allah. Ya, gitu Pak, jangan layu. Ya, perempuan salihah sebaik-baik kenikmatan dunia. Maka raihlah perempuan salihah. Ya kalau sekarang sudah punya istri ya udah yang di istri itu aja ya. Kecuali kalau mau nikah lagi tafadhol. Taib, kemudian yang ketiga apa tadi jemaah? Tema ketiga kita apa? Janda atau perempuan, perawan ya. Sebelumnya kata Nabi SAW apa tadi? Tazawwajul wadudal walud. Gitu ya. Nikahilah oleh kalian perempuan yang penyayang dan subur. Ini masuk ke tema mana nih? Al-muhim kita bahas sedikit. Nikahilah oleh kalian perempuan yang wadud dan walud. Dua karakter ini, wadud penyayang, walud subur. Dari mana kita ketahui dua karakter ini? Coba tadi kriteria keagamaan dia ya. Salat, puasa, kemudian pergaulan dan keluarga. Wadud dan walud yang mana dari empat ini? Fadhal. Dari nomor berapa? Dari empat ini. Nomor 4. Yaitu ketaatan. Yaitu kedekatan dia dengan keluarganya. Dilihat dari keluarganya. Kalau perempuan ini dekat sama orang tuanya, dia ada sampel, ada contoh. Dekat sama orang tuanya, penyayang, kelihatan di situ. Gak apa-apa antum lihat seorang perempuan calon antum itu dia manja-manjaan sama emaknya. Gak apa-apa. Ini berarti dekat sama orang tuanya, ini wadud, penyayang ini. Atau bisa antum melihat ibunya, karakter ibunya penyayang. Atau ayahnya penyayang, atau keluarga besar yang memang sakinah itu enak. Ah di sini dia karena perempuan ini sudah punya percontohan, maka dia penyayang insya Allah. Kemudian subur dan lihat apa ya? Dilihat dari seberapa besar keluarganya, berapa banyak saudaranya. Ini bukan berarti kalau perempuan ini cuman semata wayang, anak semata wayang, jangan dinikahi, bukan. Hanya saja potensi beranaknya dia nanti lebih subur yang punya saudara banyak dibandingkan yang semata wayang. Dan itu pilihan antum, tafadhal. Ya gitu. Baik. Yang ketiga, pembahasan ketiga ini pembahasan terakhir. Jika ada pertanyaan silahkan segera diberikan. Janda atau perawan? Janda atau perawan? Ini pertanyaan ada faedahnya nggak Pak? Ada. Ya, ada faedahnya nggak? Ada. Janda atau perawan? Tapi Anda mau nanya duluan. Janda atau perawan? Hah? Dua-duanya? Sama bapak ini loh. Yang pertama perawan, yang kedua janda. Ini bukan dalam rangka semata-mata bercanda doang ya, tapi ini ada faedah ya. Ya, pertama perawan, kedua janda. Berarti antum paham di sini skemanya berarti. Bapak gimana Pak? Perawan apa janda Pak? Agak bingung. Katanya dua langsung. Ini kok bingung ya? Gini, lihat di kondisi ini. Ana pengen menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, di sini ana ringkas aja hadisnya, ada ringkas. Nabi SAW bertanya kepada Jabir. Ya Jabir, tazawwajta? Wahai Jabir, kamu sudah menikah? Maka kata Jabir, "Na'am." Iya, baru aku baru menikah ya Rasulullah. Ditanya oleh Nabi, "Bikron am thayyiba?"
Perawan apa janda? Lihat, Nabi nanya itu. Perawan atau janda? Terus jawab Jabir apa? Bal thayyiba. Saya nikah sama apa? Janda ya Rasulullah. Baik. Masih ada hadisnya. Ana pengen ambil faidah dari sini. Faidahnya, di antara faidahnya dari hadis ini adalah bolehnya seseorang bertanya status marital temannya atau orang lain. Boleh. Boleh, dalam hadis boleh. Nabi nanya, apalagi ke temannya, antum udah nikah belum? Urusan antum apa? Nanya orang nikah. Ya jangan jawab gitu. Iya. Antum udah nikah belum? Alhamdulillah udah. Iya. Bapak udah nikah. 2. 1. Berarti dari tadi ngomong doang berarti ya. Boleh, boleh. Ummahat nanya ke temannya, anti udah nikah belum? Yang ditanya tersinggung. Tadi anti panggil anak itu artinya apa? Ibu, ya berarti udah nikah. Ya udah gitu kan. Boleh nanya gitu, boleh. Apalagi kalau di balik pertanyaan itu ada maksud baik. Apalagi kalau di balik pertanyaan itu ada maksud baik. Ya, misalnya antum melihat ada ikhwan yang rajin ke pengajian, kelihatan muda, baik gitu. Akhi, antum udah nikah belum? Aduh, afwan anak belum nikah. Ini dia. Anak ada tetangga nih, akhwat nih. Nah, ya kan? Terus ternyata matching, kebetulan nih anak lagi nyari akhwat tapi nggak ketemu-temu gitu katanya. Akhirnya dipertemukan. Bagus. Atau misalnya antar ummahat. Atau jangan deh. Ukht. Ukhti udah nikah belum? Aduh, pernah nikah kata ukhti ini. Nah, pernah nikah jawabannya. Qaddarullah. Atau jawabannya, ukhti udah nikah belum? Qaddarullah. Nah, ini jawabannya. Qaddarullah apa nih? Udah pisah gitu. Masya Allah. Ada rencana nggak pengen nikah lagi? Nunggu nasib Nah, ini nih ada nih ikhwan nih. Lagi nyari yang mau dinikahi. Nanti mau nggak? Bismillah Ya Masya Allah. Bismillah. Ya. Gitu. Tapi jadi yang ketiga. Taqabbalallahu minna wa minkum Nah gitu coba. Fi amanillah langsung gitu. Ya. Kadang percakapan ini terjadi. Iya terjadi kadang-kadang. Di kajian kadang terjadi. Dan ini jangan tersinggung ditanya begitu. Jangan tersinggung. Pokoknya dunia pernikahan ini kalau bisa ada yang menikah itu lebih afdol. Iya, lebih afdol. Ya. Baik, bolehnya bertanya, kamu sudah married belum? Boleh nanya. Ya. Selama itu tidak menyinggung perasaannya. Ada uslub yang tidak baik atau kurang baik bagi sebagian orang. Udah tahu dia belum nikah masih ditanya kapan nikah. Nah ini. Apalagi nanyanya ke perempuan. Enggak, jangan. Kenapa? Karena perempuan itu tabiatnya lebih banyak menunggu, bukan mencari bola. Ya, menunggu. Nunggu nasib. Jangan tanya ke ummahat atau janda, kapan nikah Ya bingung juga dia, kapan nih saya juga nggak tahu. Nggak ada yang datang ikhwan gitu. Ya, jadi jangan nanya seperti itu. Cukup tanya, sudah nikah atau belum? Dan pertanyaan itu baiknya maksudnya adalah untuk memberikan kebaikan. Bukan basa-basi semata atau menyinggung perasaan, bukan. Kemudian faedah berikutnya, bolehnya bertanya tentang status perempuan yang dinikahi. Maksudnya status ini bukan status antum nikah sama istri orang, bukan gitu, bukan. Tapi antum nikah sama perawan apa janda? Boleh? Boleh nggak? Boleh selama
ada manfaat di balik pertanyaan itu. Gitu ya Pak. Kalau enggak ada manfaatnya, apa urusan antum? Tiba-tiba nanya, ada Gojek online, Gojek, sopir Gojek. Pak, udah nikah belum? Udah Mas. Perawan apa janda? Ya marah dia, ngapain nanya-nanya ya Pak? Apa urusan Bapak? Saya kan cuma nganterin sampean doang. Gak ada urusan istri saya mau janda ke, mau perawan ke. Ya, marah dia. Jadi di sini boleh nanya tentang itu, tapi ada faedah yang bisa antum berikan. Maksudnya kalau ternyata sama janda ada arahan misalnya, kalau sama perawan ada arahan, gitu. Kalau cuma nanya basa-basi mah ini bikin tersinggung. Ya, taib. Kemudian kata Jabir apa? Saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Maka kata Nabi, afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk ya Jabir. Coba kalau misalnya kamu nikah sama jariyah, perempuan, maksudnya di sini jariyah yaitu perawan, perempuan muda yang perawan. Tula'ibuha wa tula'ibuk. Dia bisa manja-manja, kamu bisa manja-manjaan sama dia, dia bisa manja-manjaan sama kamu. Jadi manja-manjaan pada istri itu sunnah dan ibadah. Ini dalilnya. Manja-manjaan sama istri sunnah dan ibadah. Ya. Beribadah itu ibadah dan pahala manja-manjaan sama istri. Iya. Apapun caranya selama tidak munkar, itu adalah ibadah. Itu faedahnya. Kemudian ada faedah berikutnya. Di sini Rasulullah SAW seperti menyayangkan, kok janda sih sama perawan dong gitu. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan menikah dengan perawan. Itu disebutkan oleh banyak dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dan juga banyak dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Kebanyakan ulama mengatakan dianjurkan menikah dengan perawan. Tayyib. Lalu bagaimana ini Jabir bin Abdullah malah nikahnya sama janda? Maka kemudian kata Jabir, innali akhwat. Wahai Rasulullah, saya punya beberapa adik perempuan. Pahami konteksnya. Punya beberapa adik perempuan. Fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tumasyituhunna wa taqumu 'alaihin. Saya pengen punya istri, seorang perempuan yang bisa ngumpulin mereka, ngayomi mereka dan ngurusi mereka. Paham di sini konteksnya? Gitu. Ya. Itu kata Jabir. Alasan beliau memilih seorang janda, ya mungkin janda itu punya anak juga. Karena Jabir ini punya beberapa adik yang membutuhkan figur perempuan yang bisa mengayomi mereka, membantu mereka dan ngurusin mereka. Ini berarti dianjurkan menikah dengan perempuan perawan dibandingkan janda. Tetapi dikecualikan oleh sebagian fuqaha kalau misalnya menikahi janda tersebut ada maslahat atau ada sebab, maka lebih afdol menikahi janda. Ada sebab, ada maslahat atau ada sebab. Maslahatnya di antara ini kasusnya Jabir bin Abdullah. Di antara maslahatnya misal saja istri antum meninggal dan antum masih ada anak-anak. Kalau antum nikahin perawan, gak ada pengalaman ngurusin anak. Yang ada antum nambah anak itu. Ngurusin perawan juga, perempuan muda ngurusin anak antum. Pusing. Maka pilihlah kemudian lebih afdal pilih yang janda yang sudah pengalaman ngurus anak. Ini dianjurkan lebih ke janda dalam konteks seperti ini.
Jadi jangan juga kekeh, yang penting pokoknya perawan. Nikah itu bukan yang penting di situ. Nikah itu apakah nanti antum bisa tegak atau enggak setelah menikah. Ya, jadi dilihat dari situ. Atau ada sebab. Tadi ada maslahat. Atau lebih dianjurkan janda karena ada sebab. Contoh, antum sudah menikah, istri antum Masya Allah sama anak-anaknya, dan antum betul-betul pengen poligami kedua, tapi istri antum mensyaratkan kalau poligami harus sama janda, kalau enggak saya tidak terima, kata istri karena kecemburuannya. Maka karena ada sebab, ya, dan sebab ini bisa berpengaruh ke rumah tangga kelak. Dengan kasus ini maka dianjurkan lebih ke janda. Karena dikhawatirkan kecemburuan istri pertama terhadap istri kedua yang perawan itu akan membuat banyak hal rusak. Jadi sebab inilah kemudian membuat antum dah janda aja biar semuanya baiklah. Begitu ya kawan. Iya. Kok sepi? Hah? Antum ngantuk enggak? Faham juga enggak tahu faham apa enggak? Iya, Masya Allah. Seperti itu. Maka jawabannya apa? Janda atau perawan? Asalnya pernikahan dianjurkan perawan. Tetapi jika ada maslahat atau ada sebab tertentu yang lebih baik lebih dipertimbangkan untuk janda, maka dianjurkan menikah dengan janda. Sebagaimana Jabir bin Abdullah, terutama dalam kepengasuhan anak atau stabilitas keluarga atau keuangan dan lainnya. Di antara contoh sebab yang bisa mungkin lebih afdol janda. Di antara contoh sebab, misal antum gak punya istri, tapi kemudian antum pengen menikah dengan janda karena dia sangat bagus dalam mengurus keluarga dan ekonomi. Dan itu yang antum butuhkan saat ini. Maka karena ada sebab ini, maka tafadhol, silahkan untuk menikah dengan janda tersebut. Baik. Itu materi kita hari ini insyaallah. Setelah ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dan semoga bisa menjawabnya dengan baik. InsyaAllah. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakataha khairu min zakatiha. La ilaha illa anta subhanaka. Bismillah. Bagaimana hukum wudu bagi perempuan yang sedang haid ketika hendak beribadah selain sholat seperti zikir pagi petang atau membaca Al-Quran? Wudunya dia hanyalah wudu pembolehan saja, tapi tidak mengubah status haid dia dan tidak mengubah hukum apapun. Nah, ini wudu yang diperbolehkan mutlak begitu aja, tapi tidak mengubah hukum haid dan tidak mengubah status haid dan tidak mengubah hukum konsekuensi dari haid seperti memegang Al-Quran. Memegang mushaf tidak boleh, tapi membaca Al-Quran boleh. Ya begitu. Jadi hukum wudunya diperbolehkan tapi tidak mengubah status haid dan tidak mengubah hukum konsekuensi dari status haid seperti tidak bolehnya memegang Al-Quran, tidak bolehnya sholat. Bagaimana kalau misalnya memegang buku saku zikir pagi petang? Boleh tidak? Boleh. Karena buku saku zikir pagi petang bukan mushaf Al-Quran. Walaupun di dalamnya ada beberapa ayat, iya. Tapi dia bukan mushaf Al-Quran. Begitu. Wallahu alam. Bagaimana kalau dia megang Al-Qurannya handphone, Android? Boleh. Boleh, karena dia bukan termasuk mushaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita diuji oleh suatu hal, jika tidak lolos akan diuji terus dengan masalah yang sama? Contoh,
diuji oleh suami karena belum bisa lapang menerima kekurangan suami. Lalu Allah uji terus sampai kita lapang. Begini, wahai ummahat yang bertanya atau siapapun kita. Anda memberikan kabar gembira kepada penanya, kalau memang itu yang terjadi pada dirinya, Anda memberikan busra dan kabar gembira bahwasanya Allah Ta'ala mencintai Anda. Bahwasanya Allah Ta'ala mencintai Anda dengan memberikan ujian melalui tingkah suami atau kekurangan suami. Kata Nabi SAW, Inna Allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu pihak, maka Allah akan mengujinya. Akan mengujinya. Dari manapun arahnya ujian tersebut. Kadang-kadang ujian tersebut dari orang-orang internal di keluarga kita. Suami, istri, anak. Iya. Seperti itu memang. Tapi husnudzonlah bahwasanya ujian ini masih berlarut karena Allah sayang. Karena Allah tidak menelantarkan Anda. Karena Allah Ta'ala memperhatikan Anda. Makanya dibuat ujian ini ada. Kalau ujian ini dilepas, Anda berbahagia, belum tentu Anda kembali ke Allah setelahnya. Tapi ketika ujian ini masih bercokol, dan Anda masih bersama Allah, itu sudah nikmat. Itu sudah nikmat. Nikmat selagi ujian. Oh, anak kecil, tak kira siapa. Ya, seperti itu ya. Maka kita beritakan kabar gembira bahwasanya Allah mencintai Anda, ya. Bagaimana perilaku banyak perempuan bercadar tapi enggak malu menjadi model produk busana syar'i dan atau menjadi selebgram bahkan dengan gaya berlenggak-lenggok. Lah ini yang bikin jelek ini. Ya, bercadar tapi enggak malu. Ini yang nanti jadi fantasi bagi sebagian laki-laki, bukan hanya ikhwan pengajian, tapi laki-laki umum pedagang-pedagang bisa saja berfantasi, ya, bercadar, pamer di sana sini, lenggak-lenggok apalagi, kan wajahnya nggak kelihatan, ya kan? Cadar nggak kelihatan wajahnya. Nah, boleh jadi yang bercadar ini mukanya mungkin nggak baik, mukanya nggak bagus mukanya, jelek lah gitu. Bukan jelek, tidak cantik ya. Cuma bagi pria penasaran, ya nggak mau ngaku. Penasaran nggak pria? Penasaran tabiatnya pria. Dan berkhayal dia ini cantik. Walaupun hakikatnya enggak, kan kelihatan matanya doang. Pakai celak lagi, cantik. Berkhayal. Jadi model pakaian syar'i. Iya. Gimana tuh? Mungkin kecuali ya kalau misalnya ada bagian-bagian tubuhnya yang ditutup. Hanya bagian ini aja ya. Jadi nggak kelihatan, nggak begitu kelihatan. Mungkin itu bisa. Tapi kalau ini mungkin kelihatan matanya dan sebagian lekuk tubuhnya, bahkan jadi selebgram, gaya lenggak-lenggok dan seterusnya. Kemudian foto-foto dengan cadar sambil ada dua gini V gini, V ya. Tetap aja itu. Atau kemudian sengaja mancing laki-laki dengan pose jarinya 4. Diginin 4 ya. Seolah-olah dia rela dan siap menjadi yang keempat. Itu ada perempuan seperti itu. Itu cuma main-main mereka itu. Kalau mereka diperlakukan seperti itu oleh suami mereka nanti, mereka nggak bakal terima. Di nomor 2 kan, di nomor 3 kan nggak terima. Tapi di foto mereka kayak gitu, 4. Bahkan kadang-kadang ini sebagian ikhwan, kalau ngebalas japrian ana, bercandaannya itu apa ya? Ya, ana tahu orangnya nih. Kalau ngebalas ana mesti kayak gitu jatahnya. Mana nih orang ini? Ya dia selalu kok ana nasihatin atau apa? Apa tuh bercandaannya tuh? Apa yang gambar-gambar kecil-kecil gini loh, yang nih. Apa namanya, stiker
sticky notes apa stiker ya. Nih, Ana bilang sesuatu, dia langsung bikin stiker, bukan ngirim stiker, laki-laki ikhwan sama perempuan pakai cadaran. Kemudian datang perempuan lain satu lagi, ada tulisan di bawahnya, Anda berhak. Maksudnya apa? Berhak punya 2 istri. Anda berhak nambah. Itu candaannya. Itu bukan sekali, berkali-kali dia dengan meme yang lain atau stiker yang lain. Ya. Ini kadang-kadang cadaran malah jadi bahan candaan. Jadi stiker-stiker kemudian foto bareng berempat. Foto bareng berempat, akhwat bercadar berempat. Akhirnya tersebar di media sosial, jadi stiker. Kemudian dia upload di ustadznya nanya ke ini, terus ikhwan ini memuji ustadznya dengan tafadhol Ustaz 4. Ini, aduh, kenapa kok jadi mainan seperti ini gitu kan? Ini gara-gara mereka sendiri yang suka apa? Upload itu tuh. Karena perempuan ngupload foto itu tidak seperti laki-laki ngupload foto, beda. Konsekuensi beda. Bagaimana nasihat Ustadz untuk wanita yang sudah bercadar tapi tidak malu upload foto di media sosial, bahkan sebagiannya tampil sebagai model, sama ini. Ya, seperti itu. Ya, jangan walaupun busana muslimah, kalau bisa jangan. Kalaupun iya terpaksa, tutuplah dan hanya untuk orang terbatas yang melihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah adik ana ada yang mau khitbah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Adik ana ada yang mau khitbah, berarti mau melamar ya. Kami belum menentukan kapan waktu akad dan walimah. Ya khitbah aja belum, ya. Tetapi dari pihak laki-laki mengatakan nikah setelah bulan September karena adiknya baru menikah September 2021. Keluarganya menganut paham tidak boleh menikah dengan jarak kurang dari 1 tahun. Khurafat. Ya. Sedangkan keluarga kami tidak menganut paham tersebut dan ingin disegerakan. Nah ini bagus. Bagaimana cara kami menyampaikannya Ustaz? Ini berarti udah nggak perlu khitbah sebenarnya. Karena pihak laki-laki, berarti adiknya perempuan dong berarti ya. Karena pihak laki-laki sudah tahu. Karena dua manusia ini, laki-laki dan adiknya dia mau menikah, tinggal ngatur waktu. Ya. Bagaimana cara menyampaikannya Ustaz? Taib. Ada 2 opsi, imma bersabar atau imma membujuk. Kalau bersabar, ya udah, alhamdulillah, serahkan aja. Tapi nggak bisa bersabar, nggak recommended. Kalau gini takutnya nanti terjadi fitnah. Terlalu lama, setahun itu. Ya. Atau berikan nasihat dan saran. Baik-baik. Imma dengan 2 jalur. Jalur putranya itu yang dia akan membujuk orang tuanya, atau silahkan bertemu 2 keluarga. Dan para wali masing-masing bincangkan baik-baik. Yang terbaik kemudian adalah mendatangkan pihak ketiga. Bukan setan ya. Pihak ketiga ini kalau bisa ustadz dan jangan saya. Ya. Jangan saya. Ya, ini sebelum nanti pikir ustadz aja nih, jangan saya. Ya. Ustadz lain aja, ya. Itu kalau bisa ada ustadz diundang, ya, untuk menjadi penengah dan wasit. Kalau mereka nanti saling bertanding satu sama lain, ya. Ustadz ini kemudian sebaiknya pro dengan yang menyegerakan. Cari ustadz sunnah, ya, cari ustadz sunnah yang sedang tidak mau menikah, gitu loh. Karena fair itu kalau gitu, ya. Karena fair dan akan menentukan mana yang terbaik. Bilang sebaiknya cari ustadz penengah. Karena biasanya kalau 2 keluarga ini, satu
mau pakai pendapatnya, satu pakai pendapatnya susah. Ada orang tiga dengan dalil. Dengan dalil. Kalau dengan cara tersebut masih belum mempan, ana sarankan mundur. Ana sarankan mundur. Ini adiknya sarankan mundur. Loh kenapa Ustaz? Karena fitnah nanti. Setahun itu enggak mudah. Baik untuk perempuannya atau laki-lakinya, setahun itu tidak mudah. Kecuali mereka pacaran. Mudah itu. Tapi itu fitnah. Anda sarankan mundur. Lalu terus gimana Ustaz? Sama ustadznya. Nah. Ketahuan tuh. Kayaknya bilang kan jangan Anda. Iya. Anda sarankan mundur. Iya. Bismillah, ada yang lebih baik. Gitu loh. Daripada terkena fitnah. Fitnah hati. Capek. Fitnah hati itu capek, meletihkan. Dan bisa menjauhkan dari Allah kalau tidak beribadah. Ya gitu. Cari pihak ketiga, seorang da'i ustaz yang mu'tabar di dua kalangan ini. Di dua keluarga ini. Bismillah. Insyaallah. Insyaallah Allah mudahkan itu. Jika Anda ingin berangkat kajian tapi tidak ada kendaraan dan mengantar, apakah dibenarkan naik ojek online yang drivernya laki-laki ustadz? Drivernya laki-laki ustadz. Wah, Masya Allah. Drivernya laki-laki ustadz. Aja. Ini ojek online, ustadz dia Masya Allah. Ustadz Grabber, ya ustadznya Grabber. Ya. Masya Allah. Hah? Nggak ada koma. Anda membaca sesuai dengan kemauan orangnya, Pak. Ternyata ustadznya ini dia drivernya. Iya. Hah? Iya. Antar ya, sesuai titik ya gitu kan. Naam ustadz gitu. Iya. Sedangkan suami kebetulan masuk kerja. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh naik ojek online motor. Ya, akhwat dan drivernya laki-laki. Terserah mau laki-laki ustadz atau bukan. Nggak boleh. Apalagi kalau laki-laki ustadz. Nggak boleh, tambah nggak boleh. Nah, kalau bisa, boleh dia naik yang online, mobil, yang car. Tapi tidak sendiri. Minimal bertiga lah biar lebih aman. Boleh itu. Bertiga tapi di tengah, jangan satu di depan samping driver, jangan. Ya, boleh seperti itu. Ya. Kalau misalnya sendiri doang nggak boleh. Seperti itu ya. Selama bukan safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Ustaz mau bertanya, bagaimana trik ngajak suami untuk mau hadir di kajian? Setiap anak ajak selalu saja beralasan dan cari-cari kerjaan di rumah. Seolah-olah jadi menyibukkan diri di waktu akan berangkat ke kajian. Ini paling pertama pastinya doa. Karena ini berkaitan dengan kolbu. Doakan supaya dapat hidayah, itu pertama. Kedua, tunjukkan kepada suami bahwa setelah kenal kajian itu kok akhlaknya makin baik, ya gitu loh. Insya Allah pada waktunya beliau akan tertarik. Terus ketiga, cukup ngajak. Ya cukup ngajak, tidak memaksa. Karena suami itu nggak mau dibegitukan. Triknya cuma itu, nggak perlu trik-trik sampai yang hal lain. Sayang, habis kajian kita mancing yuk, nggak bisa. Tersiksa anti nanti. Iya. Ya cukup itu aja. Adapun trik rincian, Anda nggak tahu karakter suaminya apa, maunya apa, Anda nggak tahu. Jadi cuma 3 global itu aja. Atau mungkin yang keempat, cara keempat kalau udah nggak mempan, ketika mau pergi kajian itu suami masih aja nyari kerjaan di rumah, baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, ruqyah. Iya, ruqyah dia. Ya, kalau ternyata kesurupan, berarti setan telah menggondol dia. Kalau nggak kesurupan, berarti emang dia ini nggak mau. Udah gitu aja. Bacain ruqyah, ruqyah. Ya, Mas, sayang, aku ruqyah ya. Ya udah ruqyah dibacain. Kesurupan nggak? Kalau kesurupan udah setannya.
Kalau nggak surban, emang dianya nggak mau kajian, nggak bisa dipaksa kayak gini. Udah minta aja Allah supaya Allah beri hidayah. Semoga Allah beri hidayah pada suami penanya ini dan supaya nanti ikut kajian. Insya Allah. Atau bisa juga dengan trik, sayang ini kajiannya temanya mantep ini. Iya. Apa? Fikih poligami. Datang dia. Itu dong baru itu ilmu. Itu tuh. Suami menyebalkan seperti ini. Itu. Ya cuman ya sepertinya nggak bakal terjadi ini. Ya seperti itu ya. Wallahu alam. Carikan tema yang baik untuk suami yang kena dengan hidupannya. Apalagi kok beliau lagi sedih, lagi susah, tema-tema tazkiyatun nufus. Ya, sebenarnya ada trik lain. Minimal buat beliau cinta dengan ilmu, yaitu dengan sering memperdengarkan kajian di rumah. Itu dulu coba rutinkan. Insya Allah akan ada waktunya Allah beri hidayah insya Allah ta'ala. Tapi kita cukup insya Allah sampai sini. Jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan bertemu tahun depan insya Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ألحقنا بالصالحين ونعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته